Ya, halo. Selamat datang kembali di channel kita dengan Bang Dudu. Ya, luar. Lama kali pembukaannya. Sengaja biar abang lama di bawah. Ternyata gagal. Sumuk kan? Aduh, panas guys. Jadi hari ini kita mau apa nih? Bahas Hari ini tentang apa kita ya? mau bahas paranormal experience. Wow. Kayaknya ini berpaku sama pengalaman pribadi. Iyalah. Masalah horor gitu ya? Iya, tentang Gua baca pengalaman semua paranormal kita. Semua orang pasti punya pengalaman sama yang namanya tentang horor. Pernah ketemu hal yang seperti itu. Yang pokoknya berbau horor-horor gitu lah ya. Iya. Tapi kau punya pengalaman nggak? Pasti ya kan? Ada sih. Kayaknya enak juga kalau kita bahas malam-malam kayak gini kan. Iya. Apalagi- Jam berapa nih, Bang? Apalagi jam 3, men. setengah Setengah 3. Jam setengah tiga, bayangin jam setengah tiga kita. Abang tahu jam-jam munculnya itu jam berapa? Enggak. Dari jam 12 ke jam 3. Tapi setahu aku kayak yang namanya setan kapan aja pasti ada. Makanya ada film 3 AM jam 3 pagi. Oh. Kan ada tuh film horor kayak gitu kan. Berarti jam-jamnya segini. Judulnya jam-jam Tapi segini, kalau Bang. dibilang kalau kita ceritain tentang masa ini, dia bakalan datang. Bener gak sih? Bagus lah kalau datang. Kita sambut. Nyebat dulu, nyebat. Soalnya kita cuman berdua ya di rumah ini. Yang punya rumah kita pinjam, rumah orangnya lagi pergi. Iya, suruh makan mie Aceh tadi. Enggak, orangnya lagi ya, kita suruh minggat lah, kita pinjam rumahnya. Karena di rumah kita itu nggak mungkin kita buat video. Enaknya nih, aku tanya dulu sama Akbar. Pengalaman horor kau tuh yang kayak mana sih? Seseram apa gitu? Ini kayaknya dalam ceritanya. Dalam sih enggak, cuman apa ya? Ini waktu aku SMP, SD. SMP. SMP kelas 1. Jadi waktu itu aku di Riau, ya kan? Oh, dulu Maksudnya di Riau. Oh, dulu kau tinggal di Riau. SD aku di Riau tinggal. Oh. SMP di Medan. Oh, SMP pindah SMP ke Medan. pindah ke Medan karena aku cowok memang orang Medan kan. Jadi pas SMP ini aku ada balik lagi ke Riau buat ngambil rapot atau berkas-berkas Oh, waktu iya, SD iya. lah, berkas Tahu, sekolah tahu, kan, waktu untuk sekolah ya. pindah kan segala macam ya. Oke. Ini kok susah ya? Kejepit, Bro. Sempit tempatnya. Enggak lah, enggak usah dibilang-bilang juga kalau sempit. Ya karena apa adanya aja. Oke, Nah, lanjut next. Lanjut ya kan. Jadi waktu itu pas aku pulang sholat kejadian itu bang. Pulang dari masjid, aku kan sholat ke masjid sebelum maghrib kan. Pulang sholat itu jadi jalanannya ini gelap, nggak ada lampu jalannya. Oh iya. Lampu jalannya nggak ada, ya kan. Jadi pas aku jalan, paling baru pulang dari masjid nih, itu makanya aku itu gila kali sih memang kalau itu menurutku ya. Ini kok jalan kaki? Jalan kaki. Oh, jalan kaki Kan. Jadi baru siap sholat nih pulang dari masjid jalan kaki, jalanannya memang gelap. Terus banyak pohon-pohonnya gitu kan. Nah, di sekitar jalan itu rumah warga itu jauh. Jarang. Oh, jarang. Dia kayak apa 500 meter dari Kebun masjid ya? ke rumah Kebun. warga. Kebun ya? Ngerti kebun ada. Pohon-pohon karet gitu lah bang. Oh, perkebunan. Enggak perkebunan sih, cuman memang daerah situ masih banyak pohon karetnya. Oh ya. Iya, gitulah. Terus? Jadi pas aku jalan gelap nih kan. Dari ujung sekitar jarak berapa ya? 70 atau 80 meter gitu. Dari mana tuh? 70 atau 80 meter dari mana tuh? Bentar. Dari sini ke jangan diukur. Segala sesuatunya harus diukur. Karena ukuran itu menjamin. Oke, kok jadi apa ya? Ini serius. Kita harus serem. Paranormal, jangan ngelucu-lucu. Serem. Oke. Serem. Udah habis rokok. Jadi aku kalau nggak salah, iya. Serem nih, tunggu aja. Oke. Jadi nggak salah jarak 80 meter kan. Putih bang, kayak gini. Di pohon. Enggak, jelas Di jalan. jelas di pohon karet itu. Ah ya. Nah, di pohon karet itu ya. Jelas putih.
aku berhenti, aku tengoki. Jarak 70 meter ada ya? Iya. Segini dong. Enggak bang, sampai ke jalan itu tuh depan sini. 70 atau 100 meter gitu lah. Ya kan? Putih, aku perhatikan, ya kan? Aku pikir ini orang apa nih? Ibu-ibu, ya kan? Pulang dari apa juga? Oh, iya, kenapa aku kayak- mikirnya pakai mukena dia Iya, masih iya, kan iya. gitu kan? Dia masih pakai mukena. Ngapain jadi? Ya kan aku masih stay positif kan gitu. Stay positif. Positif aja nih mikirnya kan gitu kan. Masih ada babynya. Iya, jadi masih mikirnya positif aja karena memang belum pernah sebelumnya aku ngalamin yang kayak gitu. Aku mikirnya jangan ibu-ibu. Tapi aku tengok ini, aku diam nih bang. Aku tengok aja nih kan. Tengok makin merinding aku tuh. Dia putih gini bang. Ya kan, memang kayak mocok lah. Tahu mocok? Pocong. Ustaz buku lah datang dia ntar lagi. Jadi memang putih, kayak gini. Praktekin loh. Datang pula dia nanti. Pokoknya dia berdiri loh. Tapi bagian sini hitam nggak nampak. Wah, semua. berarti kayak cover punya bini. Iya asli bang, asli. Ada pula ini ya bundelannya nih. Nah, Dia itu nggak gerak sama sekali. diam, berdiri aja, diam. Dan itu aku perhatikan, lama-lama merinding aku nih karena ingat itu kan. Perhatikan, makin merinding aku nih bang. Kayak mau besar kepalaku rasanya. Iya pasti kayak gitu. Iya kan, udah pernah ya bang alami kan. Iya. Jadi, tapi tetap aku perhatikan, diam aja kan. Lama-lama bang, gerak mendekat gini dia. Dia gini aja. Dia ngarah ke Nggak lompat, ke arah mukamu. ngadep ke aku. Oh. Jadi dia ibaratnya di kamera itulah kan. Aku kayak gini, tapi aku gini. Zoom gini. apa zoom ini ya, kayak zoom ini. Sing gitu datang. Dia melayang gini bang. Nggak lompat. Merinding aku ya anjing lah. KW itu biasanya lompat. Dan yang ku dengar bang, katanya memang nggak lompat. Jadi yang lompat itu siapa? Orang ngeprank. Itu memang dia kayak gini bang. Lama-lama makin dekat. Ya kan? Ini kalau lompat, aku lari. Itulah langsung, disitulah pemikiranku kayak gitulah kan. Tapi makin merinding, makin besar rasanya kepala aku, nggak kuat aku lagi kan. Lari aku di situ. Itu biasanya katanya kalau Makin dekat gini bang. Gini, rata gini jalannya. Kayak melayang gitu. Iya asli kali bah kalau itu. langkahmu nggak berat atau gimana? Biasanya kan kalau gitu kan langkah itu pasti berat ya. Kan udah gue bilang aku terpaku di awal bang. Sekali nengok dan langsung terpaku. Aku tatap terus gitu kan. Makanya lah. Kayak hipnotis gitu ya, nggak Iya. ngapain ya. Pertama aku masih positif kan. Gue pikir ibu-ibu atau kakak gitu kan. Tapi ini di sini hitam gelap dan memang bentuknya kayak gitu. Nggak mungkin nih pikir gue. Tapi semenjak dia makin gerak, di situ aku langsung Udah nggak iya nih gitu. udah ya. nggak iya gitu kan. Cuman memang terpaku bang. Ada 1 menit lebih lah aku terdiam gitu. Makin gerak makin dekat di situ memang asli udah besar kali rasanya kepalaku kan. Udah berat kali. Langsung lari aku. Teriak aku lari. Mama gitu. Pasti ujung-ujung mama. Asli ya. iya sumpah. Teriak aku Iya situ sih. bang. Teriak aku. Itu gila kali memang. Soalnya pengalaman pertama kan. Pengalaman pertama langsung kayak gitu. Sampai rumah itulah ngos-ngosan aku kan. Lari aku sampai rumah aku terus lari Itu bang. nggak kebawa mimpi kan sama sekali sampai gimana. Lupa aku kayaknya nggak terbawa mimpi. Sampai rumah aku Langsung tidur. ngos-ngosan aku. Kenapa kau kata bos cewek kan? Oh nggak tahu. Aku cerita kalau bos cewekku jadi tadi aku ketemu kayak pocong gitu hidupku. Udah langsung di peluk bosku kan. Peluk bosku udahlah. Apanya itu halusinasinya itu. Gitulah dia nenangkan aku lah Ya, berusaha. pasti orang tua pasti udah dah. Itu Iya, cuman apa karena kan aja. baru kejadian, jadi dia berusaha menenangkan. Setelah itu, aku ceritakan, mungkin dibilang dia kalau nggak salah, mungkin temanmu katanya. Dia bilang dia apa? Tapi aku seingat aku nggak ada kawan aku yang udah meninggal. Oh, aku kira mau ngerjain gitu. Enggak, mungkin temanmu mau ngucapin salam perpisahan. Karena memang pas hari itu bang, malamnya kami balik jam 10 atau jam 11 malam kami berangkat naik bus ke Medan. Bareng gitu. Ya. Pokoknya memang kayak perpisahan lah gitu. Cuman aku ngerasa kayak memang belum ada sih kawan aku yang meninggal gitu. Dan kayaknya sosoknya itu memang orang dewasa. Jadi aku nggak tahu itu siapa itu kan. Mungkin penghuni situ. Mungkin, tapi dia Pengen ngapain biasa- gitu. Pengen kenalan Atau sama. mungkin minta buka kan dari si dia kan.
coba tanya. Panas bar gitu. Panas bertol, kabar buka. Ih gila main-main. Emang dia apa tahu sama nama? horor bang? Emang dia tahu nama bar? Bercanda tawa sama maut, bang bahaya kali. Enggak, itu kan perumpamaannya bang. Tapi kalau aku sih nggak pernah sih sekali aku seumur hidup ya, aku baru sekali melihat. Gila. Yang itu penampakan seperti itu dan itu sepintas hanya kalau bisa dibilang nggak nyampe 2. Itulah. Bukan ilusi. Wah, gimana gitu? Jadi dulu aku pernah kerja di salah satu kayak retail gitu, tapi aku di bagian kantor aku survei ke toko-toko gitu kan. Nah itu aku harus survei ke lantai 2. Jadi ada salah satu toko di daerah Medan ini. Jadi aku tuh harus naik ke lantai 2 dan lantai 2 itu nggak dipakai lagi. Ini kan sebenarnya ruko tuh kalau lantai nggak dipakai lagi udah berapa tahun tuh kan serem biasanya. Iya, biasanya ada penghuninya itu. Jadi gini, jadi pas kemarin itu aku emang harus naik ke atas. Aku harus ada survei ke atas, harus ada aku cek gitu kan. Nah, yang punya toko lagi, yang anak tokonya di situ, mereka udah ngingetin. Bang, kami nggak ada yang berani naik ke atas. Mereka udah tahu terus story-nya itu gimana nih toko. Nah, terus aku gimana dong? Kalau abang mau naik sendiri aja. Ih anjing bangsat. Karena aku udah down duluan kan, gitu. Udah dikasih tahu lagi. Iya. Dikasih clue ya. Tapi mereka kasih satu pilihan lagi. Kalau abang mau, tunggu teman aku satu lagi. Dia yang cuma berani naik ke atas. Nah kita bertiga. Tapi agak sorean bang. Itu hampir jam 5 sorean lah gitu. Bayangin udah mau maghrib loh tuh. Itu yang ngomong kayak gitu sama bang cewek? Cowok. Cowok. Jadi cowok. Nah akhirnya singkat cerita datang nih dia. Yaudah kita naiklah ke atas. Nah itu tangganya tuh kan ruko nih. Dia naik. Nah di atas itu udah ditutup bar, pakai besi, udah digembok. Jadi itu harus dibuka pintu gini ke atas. Nah sebelum tadi aku lupa sebelum temannya ini datang, kami coba naik berdua dulu. Nah sebelum kami naik berdua dulu, ini pakai kursi nih naiknya. Jadi udah kami buka, ini udah kami buka nih. Jadi kan itu besi, deng gitu kan. Itu kepala kami nongol nih ke atas nih. Dua nih. Oh dia kayak bolongan sepeta gini untuk naik ke atas. Iya dia peta, bukan untuk naik ke lantai 2-nya. Iya, karena udah ditutup permanen sebenarnya. Oh. Hanya cuman paling hanya muat 2 orang lah untuk naik gitu kalau sekaligus gitu. Nah, pas kepala kami nongol nih ke atas nih. Ini yang penjaga tokonya ini bilang sama aku. Dia langsung lompat loh. Sentak lompat gitu. Kenapa kamu lu? Abang nggak dengar suara langkah kaki dari atas? Enggak, aku bilang. Dia nggak berani. Sejak itu dia nawarin temannya tadi. Akhirnya seru nih. Cita-cita naik kami bertiga nih. Dia orangnya yang berani, temannya satu ini. Dia, aku nggak tahu lah, bingung aku nih orangnya, mungkin dia udah kenal sama penghuni situ atau gimana lah. Akhirnya kami bertiga singkat cerita udah naik di atas nih. Udah di atas. Nih aku mulai survei nih. Jadi itu kan ruko, 2 ruko dijadiin satu. Tahu nggak kalau itu tembok itu dipecahin gitu. Nah, dijadiin satu. Yang satu ke sini, satu ke sini, kami berdua di sini nih. Aku lagi ngecek nih survei nih kan. Jadi ada barangnya aku cek di situ. Jadi tuh kamar-kamar udah pada kosong. Berdebu, full debu tuh semua tuh. Akhirnya udah lama kali enggak dipakai. Berapa tahun tuh? Sekitar paling yang berani naik itu paling orang teknisi lah, belum benerin kayak AC, listrik atau segala macam lah gitu kan, air atau apa. Jadi nggak ada berapa tahun nggak dipakai, nggak di apa yang di atas, nggak diurus lah. Nggak diurus, udah dibilang udah hampir 5 tahun kalau aku datang ke situ. Waduh, udah gila lah itu. Itu nggak pernah disapu tuh di atas tuh. Udah gila itu kalau udah 5 tahun udah gila tuh. Jadi akhirnya pas aku lagi buat dokumentasi nih untuk aku survei. Jadi pas aku dokumentasi. Nah dari yang bagian objek yang di sini, yang barangnya aku mau dokumentasiin, pas aku pindah noleh ke kiri nih, ini ada kamar nih di sebelah kiri. Nah pas aku noleh gini, tau nggak? Sumpah anjing. Nggak, aku lo ingat itu sumpah. Itu pengalaman pertama aku ngelihat sumpah. Jadi pas aku noleh ke kiri, ini kamera gini, aku noleh, terus itu dari pintu itu ada yang ngintip bar. Itu rambutnya panjang, mukanya bopeng-bopeng. Itu aku pasti cewek karena cuma nampak segini. Tau nggak? Kalau dia ngintip gini. Nah, ini lurusan pintunya. Aku di sini nih. Ini pintu. Dia ngintip gini. Terus jalan gini. Anjing. Rambutnya terurai jatuh sini. Sumpah aku merinding anjing. Iya, aku pun merinding, Bang.
Sumpah. Gila itu. Jadi dia kayak gini bang. iya, dia ngintip gini. Dan bukan cuman aku yang lihat. Anak toko yang kami pertama naik yang berdua ini juga dia ngodein aku. Bang, aku diem. Merinding aku. Sumpah, aku nggak bohong kali ini. Jadi yang anak toko yang satu lagi nih, dia kan pemberani. Dia nggak peduli gitu kan. Dia di sebelah sana di ruko yang seberang. Dia gitu. nampak. Dia nggak, yang satu cuman berdua kami. Nah, pas yang sini kami lari otomatis dong ke ruko sebelah gitu kan. Rebutan nih, karena jalannya cuma untuk satu orang. Jadi kami dempet gini, badannya kan gemuk gitu kan. Jadi akhirnya karena kami lihat itu, aku pucat gitu. Karena asli. Karena aku di situ sumpah, aku di situ nyium aroma setelah aku ngelihat dia itu sepintas. Aku nyium aromanya kayak bau amis gitu, darah apa sih, darah ya? Bau anjir gitu ya? Bau anjir. Ih. Terus di situ hawanya berbeda gitu, kayak agak beda aja gitu. Nah, akhirnya kita pindah lagi ke ruangan itu. Aku penasaran. Aku bilang sama abang ini yang berani nih ya, Bang, itu kamar apa sih dulu? Tapi langkah aku udah berat gitu, kayak aku udah oyong, ini aku udah dadaku panas gitu kan. Yeah. Aku bilang, Bang, itu kamar apa ya? Nggak ada. Abang berani ke situ. Dia coba, dia datang ke situ, dia masuk. Iya, aku ekorin dari belakang, aku ikutin kan, aku buntutin. Berani kali dia. Aku buntutin, kami bertiga pelan-pelan. Aku intip, itu kamar kosong sama sekali, Bang. Sumpah, itu kamar nggak ada apa-apa isinya. Jadi pas aku lihat gini, jadi aku noleh sama yang sama-sama dia itu, aku lihat gini. Kami kayak mata kami kayak ngomong gitu, itu tadi apa gitu kan. Jadi abis itu aku duluan lompat, aku turun ke tangga gitu. Aku duluan, di situ aku mau muntah, mereka kasih aku minum, terus mereka kasih. Mau muntah kenapa bang? Baunya itu sumpah kayak anjirnya berdarah gitu men, bau banget gitu. Aku bau busuk gitu ya? Iya, busuk atau bau nanah gitu? Bau darah. Atau bau darah? Bau darah. Amis darah ya? Iya, gitu bau darah. Itu tandanya nggak tahu apa. Nah, abis itu setelah kita di bawah nih turun nih, kita lihat itu kan. Intinya bilang, Bang, aku kan udah bilang Bang. Itu dia Bang, katanya. Anjir, ya udah gak usah kau bilang lagi, aku udah ngeliat. Akhirnya mereka buka cerita dan ternyata toko itu dibangun, ruko itu berapa tahun yang lalu itu dulu kuburan. Anjir. Dan ternyata di situ sekeluarga hantunya. Sekeluarga. Dan sekarang tokonya udah tutup asli, nggak dibuka lagi. Sekeluarga di situ dikubur ya? Enggak, maksudnya ya mungkin ada yang keluarga, tapi yang bilang katanya di situ ada keluarga di situ nempatin rumah itu dulu, ruko itu. Tapi kalau makhluk astralnya itu nggak tahu, sumpah aku nggak tahu, nggak aku ikutin lagi dan aku langsung pulang. Itu dia kayak gini bang, rambutnya terurai gini. Iya, sumpah. Ini pintu kamar nih, kayak gini. Iya. Nah, pintu kamar gini kan. Inilah pintu. Ya, ini pintu nih. Aku di situ tuh. Iya. Dia dari sini ngintip gini. Aku dia ngeliat gitu langsung gini. Jadi kepalanya miring gini, ya kan? Kepala miring gini. Iya, sumpah. Dan itu dia kayak gila kali bang. Gitu bentar, jelek banget. Aku baru ngeliat sekali. Itu pas abang tengok dia kayak gini atau dia gini? Tengok-tengokan. Enggak, pas abang tengok dia udah kayak gini atau dia baru gini? Baru gini. Pas aku noleh gini, keluar dari kepalanya, rambutnya terurai, kayak basah gitu bang. Kayak nggak pernah mandi loh, nggak, rambut yang lepek gitu kan. Dan mukanya itu hitam, kayak bentol-bentol hancur gitu. Itu nggak tahu apa. Sumpah, aku merinding loh itu. Di situ aku mau muntah. Gawat kali. Di situ aku mau teriak, tapi sebenarnya gimana ya? Nggak bisa ya. Gengsi juga. Iya betul. Karena sebenarnya gini, ya gimana ya gitu. Soalnya aku yang aku minta gitu. Karena aku harus, kalau nggak dapatin dokumentasi di atas itu, aku ya gimana, kerjaan aku dimarahin sama atasan. Atasannya kan? Ya. Dawa yang sok kreak di awal gitu ya. Jadi kalau misalnya mau teriak, juga. Iya. Itu kalau masalah. Tapi iya itu gila kali sih bang kalau itu. Siap itu nggak terbawa mimpi ya bang? Abis itu sih enggak sih. Nah, abis itu enggak lama aku dapat harus survei ke toko dekat-dekat sini. Ada juga kemarin. ini temennya nggak ngeliat sih. Tapi auranya ya sebenarnya aku nggak ngeliat, tapi auranya gitu negatif kali lah pokoknya. Jadi itu kalau kau tahu, aku kasih clue-nya nih ya sedikit ya. Tahu Simpang Ngampus nggak? Iya. Simpang Ngampus itu ada Maret nggak?
tapi bukan si Indo, si Alpo. Ya kan sih. Iya, gitu. Sebut aja enggak apa-apa sih. Enggak usah. Oh ya, si merah lah dibilang ya. Jadi itu ada toko. Dan itu sama ceritanya, Bar. Itu udah disekat, tapi ceritanya dia untuk naik tangga, anak tangga ke lantai 2 itu udah ditutup pakai triplek. Nah, udah ditutup pakai triplek. Pertama aku datang ke situ, aku bilang aku mau survei ke atas. Nah, aku mau ada ngecek kayak mesin. Ini lantai 2 lagi kejadiannya sama Iya, kayak karena tadi. rata-rata di atas lantai 2 sih diletak. Iya. Nah, jadi akhirnya aku bilang sama tokonya, nggak bisa ke atas bang, katanya. Kenapa, gue bilang? Udah dipermanenin, maksudnya udah diblok, ditutup gitu, nggak ada yang berani naik ke atas kecuali teknisi. Loh, kok kejadian lagi ya? Ada apa emang itu? Nggak tahu bang, kita anak baru. Teknisinya sama. Teknisinya nggak ikut, cuman aku aja kebetulan. Teknisinya sama yang tadi. Beda. Oh, beda, karena setiap beda. ada areanya masing-masing di kantor gitu. Iya, betul. Nah, jadi kebetulan aku kenal sama teknisinya, tapi nggak jumpa nih kan. Jadi akhirnya hari pertama itu aku batalin. Aku dengan pengalaman pertama. Iya. Nah, akhirnya aku ajak teman nih. Aku cari teman aku yang berani nih. Akhirnya, nih aku bilang sama dia, kamu nggak nemenin aku gitu. Akhirnya dia mau lah, singkat ceritanya dia mau nih gitu nemenin aku. Ini aku kasih kunci. Itu apa sih namanya tadi? Tritek tadi yang blokir jalan anak tangga tadi itu disorong aja ke dalam itu. Keren, disorong, terbuka deh. Akhirnya gitu naik ke anak tangganya, gitu udah mau nyampe ke lantai 2 itu dipagar sama jejak pakai gembok. Banyak penghalang ya. Iya, itu gembok pertama. Gitu udah masuk itu ke dapur. Baru untuk masuk ke ruangan selanjutnya itu ada gembok lagi, pagar besi lagi. Dan asli itu jorok kali, sampah semuanya itu nggak pernah. Ada 3 penghalang ya, triplek, pagar gembok, iya, gembok lagi. Dan yang pertama itu kamar mandi asli, Bar. Di situ sampah semua di mana-mana. Dan ternyata itu tempat dulu itu kos-kosan. Dan di bawah itu kayak warung internet gitu, tau nggak warung internet? Gitu ya. Nah, itu kita udah masuk nih, teman aku duluan nih. Aku nyusul ke atas dan ternyata di atas itu ada di ujung itu pojokan ruko sebelah kedua, di ujung itu ada kamar. Tau nggak? Di atas itu ada tali. Ada bundarannya. Enggak ada lagi. Bundaran tapi bekas lehernya itu. Untuk itu, tapi enggak ada lagi. Udah tinggal talinya doang, itunya udah dilepas. Dan situ memang ada yang gantung diri, cewek. Tapi enggak ada nampak apa-apa. Kasurnya masih ada di situ. Enggak dipindahin. Enggak, itu jendela kamarnya tuh ruko. Kalau nggak jendela ruko kan, kalau ke belakang gitu, itu udah ditumbuhin semak belukar yang jalar-jalar gitu. Jadi makin seram gitu waktu aku di dalam. Aduh, dapatlah suasananya. Dapat ya jadi suasananya. pas di dalam itu, aku ketinggalan nih aku survei teman aku dia keliling-keliling gitu sendirian, dia emang berani. Aku pas survei lagi dokumentasi bla 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 bla, akhirnya nggak tahu kenapa kepala aku besar nih kayak kamu bilang tadi, kayak kamu bilang itu kepala aku tiba-tiba besar nih. Dada aku panas, aku selalu gitu kayak itu. Aku oyong gitu, kayak pusing gitu kan, tiba-tiba. Kayak ini Bar, dia itu kayak ada di dekat aku gitu. Kayak terasa gitu ya iya, orangnya. terasa dia kayak berinteraksi sama aku gitu di sekitar itu. Kan gelap, soalnya gelap, pengap lagi tempatnya di situ. Sama sekali nggak pernah dibersihin lah kalau aku bilang. Jadi kayak dia berinteraksi kayak kalau dibilang sih kalau mau kerasukan sih kayaknya enggak ya. Tapi kayak rasanya kayak mau pingsan lah sumpah. Kayaknya aku mau pingsan di situ. Tapi kalau kayak dia mau masuk gitu enggak ya? Rasa saya sih iya. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu sih. Terus aku tanya, pasti orang ini anak di toko ini pasti tahu dong ada apa gitu. Iyalah. Dan di situ dulu katanya itu ada cewek yang udah eksiden gitu, hamil di luar nikah. Dan dia itu udah apa sih namanya kayak udahlah nggak tahu lagi, malu sama keluarga, sama teman-temannya, depresi, udah putus asa gitu ya kan. Dan akhirnya gantung diri. Nah di situ. Oh gila kali sih itu. Dan itu pengalaman aku tuh, sumpah. Berapa tahun semenjak dia gantung diri? Kalau nggak salah ya, itu zaman aku kuliah ya, 2010-2011an gitulah kejadian. Dia gantung dirinya? Kalau informasi yang aku dapat ya, kalau nggak salah. Abang surveinya? Aku survei di tahun 2018.
Udah 8 tahun berarti? 8 tahun. 8 atau 7 tahun lah ya? Iya. Waduh. Gila nggak? Itu tempat, sumpah, kalau aku ajakin sih nggak mungkin sih. Tapi kalau gambaran sih memang ruko yang nggak dipakai lagi, lantai 2-nya sama sekali nggak dipakai. Itu tahu nggak dibersihin selama 6 tahunan ke atas lah gitu. Anjir, aku merinding. Ya cocok lah, itu 1000 di dalam itu pun gak heran awak kan gitu. Ada 1000 wujud dalam itu, gak heran. Tapi memang gitu. dari antara itu semua, Tahun, dari antara itu semua memang yang tadi itu sih. Itu perdana sih aku melihat. Itu the best. Aku nggak tahu itu gila itu kali. jenis apa, aku nggak tahu, Bar. Aku nggak tahu Itu jenis nampak apa. mukanya jelas Bang ya. Jelek. Ih, Jelek. kalau aku kan masih nggak nampak mukanya kan, dia kan hitam gitu aja. Kalau aku yang ku tengok kalau itu biasanya kan ngocop itu. Dia yang sial atau dia yang sial sih kalau yang lihat gitu. Sama-sama sial. Kayak aku sial ya sekarang. Sama-sama sial. Aku sial kali rasaku kemarin nampak. Tapi pantasan aku pas pertama mantan aku ya. pelacur, Bang. Hah? Pelacur. Pelan-pelan curhat. Kita sih ya begitulah, mana tahu ya kan. Tapi kalau misalnya pas pertama kali lihat, aku memang ngerasa sial gitu kan. Kalau sekarang ngerasa beruntung, Bang. Kenapa gue bilang beruntung? Ada bahan yang untuk diceritakan gitu. Jadi konten. Berbagi pengalaman lah ya ceritanya. Jadi konten. Jadi ada konten ya kan. Gila kali. Begitu loh dia, Bar. Masalah hantu ini emang serem sih dibilang. Tapi di rumah aku juga sih bisa dibilang. Aku tuh sekarang ini tinggal kan sendirian nih. Sendirian bos. Itu rumah gak tahu sih gimana sejarahnya gitu. Gak tahu gimana ya. Soalnya udah 3 nama yang punya. Ini aku buat konten, aku pulang, mampus lagunya sekali nih. Terus jadi siap-siap aja. jadi nih sebenarnya ini menjebak atau gimana sih? Iya, memang tujuannya menjebak. Udah jam berapa? Jam 3 juga nih kan. Iya, Bos. Mampus ter lagi datang nih. Siap-siap aja kita. Memang cerita horor ini gimana ya aku bilangnya? Enggak ada habisnya memang Bang kalau horor nih, Bang. Ya, Bisa ya siap ini kita ada kejadian. Masalah hidup ya, nggak pernah ada habisnya. Cuma kok tiba-tiba kamera jatuh sendiri. Hah? Kayak Tapi kalau yang abang bilang tadi Bang, kayak dia kayak ada di sekitar kita gitu kan. Itu pernah juga kurasakan tuh. Yang gimana? Nggak enak kali rasanya kan. Dia kayak kita ngerasa dia ada nih, cuman kita nggak nampak. Iya, dia kayak ada di sekitar kita, kita gitu kan. Aku pernah lah beberapa kali ngalamin kayak gitu kan. Kayak risih kali gitu kan. Kayak mana ya? Dia kayak ada di belakang aku Bang rasanya. Gitu Gitu kita kan? merasa, ini kayak ada yang ganjil gitu ya. Iya, kayak gitu yang aku rasakan. Itu Jadi biasanya aku tengok langsung ke belakang gini, nggak ada. Kan kadang kita ini paling perasaan aku aja yang gitu ya, terlalu mikir yang konyol-konyol gitu ya. Mungkin. Kadang biasa itu terdistract lagi sama cerita-cerita orang daerah situ bahwasanya memang ada gitu. Bahasa Jadi gaulnya kayak di kompor. iya, kayak gitulah kan. Jadinya kita mikir ya gitulah, kayak ada nih memang, padahal memang ilusi kita aja sebetulnya kan. Atau memang ada, nggak tahu ya. Jadi selama aku bilang aku tinggal di rumah itu sendirian, itu ada kamar di ujung, itu ada kamar. Itu abang sepupu aku dulu yang tidur di situ, yang nempatin. Nah, dulu kan dulu ceritanya tuh abang aku tuh punya pacar. Pacarnya sering kesurupan di rumah itu. Dia selalu nunjuk kamar ujung. Dia selalu bilang gini, aku mau ke kamar itu. Kalau dia kesurupan? Iya, aku mau kamar itu, aku mau darah. Anjing. Aku mau ke kamar itu, aku mau darah gitu katanya. Iya. Dan itu aku sering dengar, itu biasanya kayak jam gini, jam-jam 2, jam 3, dia sering kesurupan. Kan betul lah kan jam segini memang. Iya, Ntar lagi kita nih siap lagi. Jadi aku itu di kamar, Bar. Aku di kamar. Aku kamar depan. Jadi itu aku dengar. Itu kayak anjing gonggong. Suara anjing Bang. Anjing ini. Jadi tahu Bang kenapa anjing gonggong? Kenapa? Karena ada sesuatu. Ya maling kali. Enggak. Maling Bang. Hilang lah kereta kita depan. Jadi aku dari kamar tuh dengar saya tuh suaranya kayak suara tuh aku mau darah, aku mau ke kamar itu, aku mau darah,
aku just dengar karena senyap, malam itu emang udah senyap. Kan di rumah itu kan dempet semua dari situ. Jadi aku dengar gitu dari kamar. Aku darah. Aku mau ke kamar itu. Dia nangis. Dan dia berontak. Aku dengar abang aku kayaknya dia sendiri. Aku nggak berani keluar itu di kamar. Posisi kami cuma ada bertiga. Aku di kamar, abang aku sama pacarnya di ruang tamu. Dia tuh rencana sebenarnya udah nganter pacarnya pulang. Nggak tahu tiba-tiba balik lagi di jalan kesurupan. Dia naik motor loh, bayangin coba, naik motor. Jadi kayak mancoknya itu bang, kesurupan di kereta. Nggak tahu, aku pokoknya dengar dia balik lagi suara motornya. Pintu gerbang dibuka, tiba-tiba. Yaudah gitu, paling abang aku balik nih, abis ngantar pacarnya gitu. Nggak abang tanya kayak mana pas Enggak, di kereta? pintu kamar itu nggak aku buka. Aku dengar. Enggak, besok-besoknya? Enggak, aku nggak berani. Rasa dia, kayak mana tuh orang kesurupan kan lemes bang. Pas dia mau masuk atau apa gitu kan? Atau ini tiba-tiba masuk mungkin ya kan? Tiba-tiba terus masuk, dia diem aku gitu nggak ya? ngerti. Iya, pokoknya aku dengar mereka ngomong, aku taunya rupanya dia nggak sendirian di rumah waktu abangku udah datang. Ternyata dia sama pacarnya. Dia dengar aku minta darah. Besok itu kamar aku cek gitu. Sampai sekarang itu kamar nggak aku pakai lagi dari gudang dan lampunya nggak pernah hidup sampai sekarang aku buat. Hidupi lah bang. Bola lampunya nggak ada bos. Iya. Kemarin aku beli bola lampu dicuri orang di teras. Habis duit aku. Curhat lagi. Ujung-ujungnya curhat ya. Iya, tapi memang harus dihidupi tuh bang. Seenggaknya ada kehidupan. Jadi nggak di situ terus. Kadang ya. kayak tadi nih aku baru balik nih kan, gitu. Aku buka, aduh. Kamar itu aku buka. Itu auranya langsung berbeda, Bar. Itu lembab banget. Dan aku pernah coba tidur di situ. Jadi pernah gini, Bar. Aku cerita lagi nih sama kamu. Dulu abang sepupu aku, ada abang sepupu aku lagi nih, beda nih. Anaknya sakit. Anaknya sakit, dia otomatis kan harus nginap di rumah ini kan rumah keluarga daripada nginap di hotel karena anaknya masuk rumah sakit operasi. Kan ada rumah di sini, bagus di sini aja gitu. Akhirnya aku ngalah nih, aku pindah jadi kamar belakang. Kamar depan itu untuk mereka satu keluarga, suami istri. Nah, akhirnya aku di belakang nih. Itu selama aku tidur di belakang itu, sumpah. Itu kayak apa namanya? Kamar itu lembab kali aku bilang. Apa aja yang aku nempel nih kalau tidur masih aku pakai kasur tuh, nggak pakai tempat tidur, pakai kasur. Itu aku kalau nempel ke dinding gitu, tembok. Dingin kali. Basah, Bar, bantal aku basah semua. Basah semuanya. Baju aku basah kalau aku nyender gini. Karena apa tuh bang? Kayaknya karena nggak tahu sih. Emang nggak bagus aja kamarnya gitu. Mungkin karena resapannya nggak bagus. Dan emang ditambah dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang lebih horornya lagi. Ini ceritanya. Anaknya abang sepupu aku tuh kemarin itu kamar aku yang di depan sekarang dipakai. Itu anaknya meninggalnya di kamar aku. Kamu percaya nggak gini? Setelah dia meninggal aku ingat tuh jamnya jam 9 malam. Itu keluarga udah pada nangis nih. Itu bos aku di situ tuh, mama aku di situ. Dan kakak sepupu, abang sepupu lagi di situ lah karena kan operasi rumah sakit. Karena udah ditolak rumah sakit kan. Udah katanya udah kronis lah gitu. Tinggal disuruh berdoa. Nah, waktu dia pas jam 9 lewatan aku nggak salah. Dia menembuskan nafas terakhirnya. Itu aku di pintu samping. Waktu aku berdiri di pintu samping itu kayak ada angin dari kamar aku itu jalan. Itu terasa loh. Bukan kipas angin nggak dihidupin. Itu kayak ada jalan. Nah, itu kan dibawa tuh ke kampung tuh karena mau dikebumiin. Itu kamar dikosongin. Aku masih di kamar belakang nih. Hari kedua aku nggak tahan nih di kamar belakang karena lembab. Aku pindah ke kamar. Itu kamar aku yang di depan. Itu kamar aku Kian. Itu kan baru bekas meninggalnya di situ, Bang. Itu, Bang. Emang sih bukan siapa-siapa sih. Itu masih anaknya abang gitu, saudara gitu bilang. Iya. Itu kayak saudara abang juga. Aku bilang gimana? Itu kayak dia kayak bukan suara anak-anak sih. Dia itu umur masih 2 tahunan gitu kan, 2 tahun. Itu dia waktu datang ke situ dia bawa mainan-mainan mobil-mobilan gitu. Itu
tinggal di, karena udah nggak kepikiran lagi mungkin ya, tinggal di ruang tamu. Tahu nggak, itu aku waktu mau tidur malam itu mainan jalan sendiri. Aku dengar siapa sih yang nyorongin mobil-mobilan gitu. Jalan sendiri. Iya sumpah, aku dengar. Sumpah di rumah aku. Itu masih 1 minggu. Setelah aku masuk pindah kamar, balik ke kamar utama aku, itu suara langsung Sekali aja. Iya. Siapa yang nyorong coba? Angin nggak mungkin kan? Itu aku merinding, aku nggak tahu mau kemana. Itu sumpah, aku cuman mau tidur juga nggak bisa sampai jam 5 pagi. Aku cuman, aduh mampus aku sekali ini. Jadi setelah yang mainannya itu nggak ada lagi? Mainannya ada. Enggak, setelah kejadian seingat mainan aku itu. tuh mainan di dekat motor aku parkir di sudut. Setelah kejadian mainan itu, nggak ada kejadian lagi. Ada sih. Tapi ini bukan aku sih yang dengar. Waktu aku balik pergi pulang kampung kemarin sih. Enggak, maksudnya di malam itu. Kenapa nggak bisa tidur? Itu nggak ada. Ya, itu cuman aku nggak bisa tidur. Udah nggak tenang lagi. Cuman aku rasa takut. Tapi emang aku nggak ngerasain apa-apa. Cuman terakhir suara itu doang, suara mobilan. Itu aja. Tapi besoknya aku cek. Seingat aku tuh mainannya itu ada di pojokan. Tapi kan kalau dia bergerak pasti harusnya udah pindah dong. Yeah. Ternyata masih ada di pojokan. Tapi jelas itu suaranya itu nggak jauh. Ini pintu kamar aku dan itu ruang tamu. Memang suara mainannya itu ya? Iya. Siapa coba jam-jam tengah malam, nggak ingat aku jamnya jam berapa. Pokoknya itu jam-jam segini juga? Enggak. kayaknya enggak. Iya, antara jam 1 jam 2 gitu lah kira-kira. Waduh. Pokoknya udah mulai jam 12 teng ke atas udah. Wow. Udah keluar orang Seram, boy. Udah main-main. Gila kali. Udah bang, udah jam segini juga ya kan. Kita Kau udah takut gitu? bukan bang. Iya sih, kayak nih. udah Udah cukup lah cerita kita ya kan. Kayaknya ada di Kondisikan lah dulu. Kondisikan soalnya nggak betul tadi udah suara anjing. Tadi suara anjing gonggong kan. kucing juga Kayak ngeongnya kucing. beda, ya. Ngeong. Terus tadi kayak ada suara ini sayap-sayap kamar mandi. Nggak ada. Ini rumah ini nggak bener nih, sama aja kayak rumah gua. Aku harus pindah nih. Oke, kayaknya udah cukup dulu ya ceritanya ya. Udah kayaknya aku udah gerah nih, udah panas lagi, udah merinding lagi, udah cukup lah. Kayaknya nanti next kita bahas tentang horor episode kedua lagi lah. Iya, lebih lagi. Kita bahas di video selanjutnya lagi ya kan. Soalnya kita nggak bisa ceritain semuanya di sini ya. Kayaknya pengalaman masalah horor, masalah hantu itu kayaknya kita banyak nih gudangnya ya. Gak juga lah ya. Enggak sih, aku enggak. Enggak sih sebenarnya. Enggak ya, banyak. Mungkin keadaan sih, kondisi aku tempat tinggal aku aja. Iya, bisa jadi. Oke, Bang. Yaudah ya. Sekian lah video dari kami ya kan. Selamat malam semuanya. Thank you. Thank you. Dadah.